Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Amri, saya dari kelas 3B Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan bab 8, yaitu audit pada sistem PDE. Langsung saja, yang pertama, apa itu sistem PDE? Sistem PDE atau pemrosesan data elektronik atau IDP atau Electronic Data Processing adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi yang penting saat ini. Ada 4 komponen sistem PDE, yaitu perangkat keras hardware komputer, yang kedua perangkat lunak software komputer, yang ketiga metode pengorganisasian data, dan yang keempat ada metode pemrosesan data. Yang pertama, hardware komputer. Hardware komputer merupakan peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Komponen hardware yang utama adalah CPU. CPU merupakan pusat komputer. CPU mempunyai fungsi sebagai penjelasan kegiatan aritmatika dan logika dan dapat mengendalikan seluruh kegiatan sistem PDE. CPU terdiri atas aritmatika, logic unit, dan internal storage unit. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak komputer yang terkait dengan sistem PDE adalah sistem software dan application software. Perangkat lunak sistem ini melaksanakan fungsi umum yang harus ada agar komputer dapat beroperasi dan mengolah data sebagaimana mestinya. Yang ketiga ada metode pengorganisasian data. Metode pengorganisasian data merupakan cara bagaimana data diorganisasikan dalam file komputer. Ada 2 jenis metode pengorganisasian, yaitu traditional file method dan database method. Ada metode file method, master file, dan file transaksi dipisahkan untuk setiap aplikasi akuntansi atau siklus akuntansi yang berbeda. Sedangkan database method merupakan metode organisasi data yang didasarkan pada kemampuan data dalam file untuk diakses langsung oleh berbagai program aplikasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibanding dengan sistem manual. Yang pertama ada kelebihan dari sistem PDE, yaitu yang pertama, sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam proses data daripada sistem manual. Kelebihan yang kedua adalah sistem PDE dapat memberikan laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaahan operasi daripada sistem manual. Kelebihan yang ketiga adalah sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang terjadi pada sistem manual, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kelemahan pada sistem PDE, yaitu yang pertama, sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibanding dengan sistem manual. Yang kedua, lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual. Kelemahan yang ketiga adalah informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Selanjutnya ada pengendalian intern pada sistem PDE. Pengendalian sistem pada PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer terdiri atas 2, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum merupakan pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE. Pengendalian umum berhubungan dengan keseluruhan bagian sistem PDE. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi seperti pemrosesan penjualan atau penerimaan kas, pemrosesan gaji dan upah karyawan, dan lain sebagainya. Di sini ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE, yaitu yang pertama, pengendalian aplikasi, organisasi, dan operasi. Yang kedua ada pengendalian perancangan sistem dan dokumentasi. Yang ketiga ada pengendalian hardware dan software system. Dan yang keempat, pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data, dan program komputer tanpa operasi. Lalu ada 3 jenis pengendalian aplikasi dalam sistem PDE, yaitu pengendalian input, yang kedua ada pengendalian pemrosesan,
Dan yang ketiga ada pengendalian output. Selanjutnya ada penerapan standar auditing pada PDE. Standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan auditor yang diperlukan tergantung pada kompleksitas PDE. Standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor untuk menghimpun struktur pengendalian intern klien. Metodologi yang digunakan dalam sistem PDE secara konseptual sama dengan sistem manual, yaitu prosedur untuk menghimpun pemahaman semakin ekstensif bila auditor menggunakan strategi audit dengan pendekatan lower of control risk. Selanjutnya ada menentukan resiko pengendalian. Proses penentuan resiko pengendalian dalam struktur pengendalian PDE sama dengan pengendalian sistem manual, yaitu yang pertama mengidentifikasi salah saji potensial yang mungkin terjadi untuk setiap asersi. Yang kedua mengidentifikasi prosedur pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. Yang ketiga melaksanakan pengujian pengendalian. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk pengujian pengendalian, yaitu yang pertama pengujian pengendalian dengan komputer auditing through the computer, dan yang kedua pengujian pengendalian tanpa komputer. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.